Dan juga memang seperti yang selalu saya katakan, gak ada salahnya juga mereka membela timnas Indonesia. Karena mereka punya darah Indonesia dan mereka punya niat untuk membela timnas Indonesia. Jadi bukan untuk mencari popularitas, apalagi untuk mencari cuan, enggak, sama sekali enggak. Memang mereka bermain dengan hati. Walaupun ya kita tahu lah ya, banyak juga yang tidak suka dengan para pemain keturunan ini. Tapi saya yakin yang waras tentu paham bahwa ini adalah kebutuhan bagi timnas Indonesia. Jika teman-teman nggak percaya apa yang saya omong, nah lihat saja lagi pertandingan-pertandingan dari timnas Indonesia di Piala Asia lalu. Seandainya tidak ada pemain-pemain diaspora Indonesia, dalam skuad Indonesia saya nggak yakin Indonesia bisa melangkah sampai ke babak 16 besar dan bermain seperti yang kita saksikan. Ketum PSSI benar-benar gila, nekat naturalisasi 5 pemain top Belanda sekaligus demi bawa Indonesia lolos Piala Dunia 2026 era Patrick Kluivert. Sepak bola Indonesia kembali menggemparkan jagat raya. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI mengambil langkah ekstrim yang tak pernah terbayangkan sebelumnya, menaturalisasi 5 pemain top asal Belanda sekaligus untuk memperkuat timnas Indonesia di era kepelatihan Patrick Kluivert. Keputusan ini dianggap paling berani dalam sejarah sepak bola Indonesia. Betapa tidak, biasanya naturalisasi dilakukan bertahap, 1 hingga 2 pemain saja dalam setahun. Namun kali ini, Erick Thohir langsung menggebrak dengan menghadirkan 5 pemain elit dari negeri kincir angin, negeri yang selama puluhan tahun dikenal sebagai gudang talenta sepak bola dunia. Langkah ini tidak hanya mengejutkan publik Indonesia, tetapi juga menjadi headline di media Belanda, Eropa, hingga Asia. Banyak yang menyebut Erick Thohir benar-benar gila, namun kegilaan inilah yang membuka jalan bagi Garuda untuk mewujudkan mimpi besar, lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia sudah melangkah jauh dengan memastikan tempat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di babak inilah ujian sesungguhnya dimulai. Lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, hingga Australia menanti di jalur yang berat. Untuk menghadapi monster-monster Asia itu, dibutuhkan amunisi tambahan. Patrick Kluivert yang baru saja resmi menangani timnas Indonesia tentu ingin menghadirkan nuansa baru dalam skuad. Erick Thohir menjawab kebutuhan itu dengan strategi kilat. Ia memanfaatkan koneksi luasnya di Eropa untuk meyakinkan 5 pemain Belanda berdarah Indonesia agar mau bergabung. Keputusan ini menuai sorak-sorai supporter Garuda yang tak sabar menyaksikan kiprah para pemain baru tersebut. Kelima pemain yang disebut akan dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald, pemain serba bisa dari Crystal Palace, bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Pascal Struijk, bek Leeds United, berpostur tinggi menjulang dan tangguh dalam duel udara. Ian Maatsen, bek kiri lincah milik Chelsea yang musim lalu dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Michael Bakker, mantan pemain Paris Saint-Germain dan Bayer Leverkusen, berposisi sebagai bek kiri dengan naluri menyerang. Miliano Jonathans, winger muda NEC Nijmegen yang digadang-gadang sebagai talenta masa depan Belanda. Kehadiran mereka dianggap sebagai puzzle terakhir yang dibutuhkan Indonesia untuk bisa bersaing di level tertinggi. Dengan kombinasi pemain lokal potensial seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, hingga Pratama Arhan, skuad Garuda kini semakin komplit. Langkah ini tentu mengundang pro kontra. Sebagian kalangan memuji Erick Thohir karena berani mengambil langkah strategis yang jarang dilakukan Federasi Asia Tenggara lainnya. Banyak yang percaya dengan hadirnya 5 pemain ini, Indonesia bisa bersaing sejajar dengan tim kuat Asia. Namun, ada juga suara kritis yang mengingatkan bahwa naturalisasi jangan sampai menutup jalan bagi pemain muda lokal. Patrick Kluivert sendiri sudah memberi sinyal dukungan penuh.
Baginya, 5 pemain itu bukan sekadar tambahan tenaga, melainkan pondasi utama untuk membangun gaya permainan modern. Kluivert ingin Indonesia tampil menyerang, penuh pressing, dan memiliki pertahanan yang solid. Dengan pengalaman mereka di Eropa, strategi itu lebih mudah diwujudkan. Supporter Indonesia, seperti biasa, menyambut dengan euforia besar. Tagar Garuda World Cup 2026 mendadak trending di Twitter. Banyak yang mengaku terharu, bahkan menangis bahagia, karena akhirnya Indonesia punya keberanian untuk bermimpi besar. Ada pula yang menyebut, inilah era emas yang sesungguhnya. Dari sisi politik, keputusan ini mendapat restu langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai keberhasilan Indonesia menembus Piala Dunia akan membawa efek domino luar biasa, tidak hanya di bidang olahraga, tetapi juga citra bangsa di mata dunia. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung penuh, termasuk mempercepat proses administrasi kewarganegaraan 5 pemain tersebut. Media asing ikut ramai menyoroti. ESPN menulis, Indonesia mencoba mengikuti jejak Jepang dan Korea dengan memperkuat tim melalui naturalisasi pemain Eropa. Sementara media Belanda, Voetbal International, mengulas panjang lebar tentang 5 pemain keturunan yang kini memilih Garuda. Mereka menilai, faktor Patrick Kluivert dan Erick Thohir sangat besar dalam meyakinkan para pemain untuk bergabung. Secara teknis, kehadiran 5 pemain ini akan mengubah wajah timnas Indonesia. Lini belakang akan sangat kokoh dengan duet Struwijk dan Riedewald. Di sisi kiri, Maasen dan Bakker bisa menjadi senjata mematikan untuk menyerang maupun bertahan. Sedangkan Miliano Jonathans diharapkan menjadi senjata rahasia di lini depan, mengandalkan kecepatan dan kreativitasnya. Para pemain lokal pun tak gentar dengan kehadiran bintang-bintang baru ini. Sebaliknya, mereka merasa tertantang. Rizky Ridho menyebut dirinya siap bersaing dengan siapapun demi timnas. Marcelino Ferdinand menyebut kehadiran mereka sebagai berkah, karena bisa belajar langsung dari pemain Eropa. Sementara Rafael Struwijk mengaku bangga karena akan satu tim dengan senior-senior yang selama ini ia kagumi di Belanda. Tak bisa dipungkiri, naturalisasi 5 pemain sekaligus membawa harapan besar. Dengan tambahan mereka, Indonesia kini dipandang lebih realistis dalam mengejar tiket Piala Dunia. Slot Asia yang bertambah menjadi 8,5 memberikan peluang nyata. Banyak analis menyebut dengan skuad baru, Indonesia bisa menembus babak playoff minimal, bahkan ada kemungkinan lolos langsung jika performa stabil. Dampak dari keputusan ini juga terasa di luar lapangan. Sponsor besar mulai mendekati PSSI karena melihat potensi besar dari proyek ambisius ini. Penjualan merchandise timnas melonjak drastis, bahkan sebelum para pemain resmi menjalani debut. Stasiun televisi pun berebut hak siar laga timnas karena rating dipastikan akan meroket. Meski demikian, PSSI tetap diingatkan agar tidak hanya mengandalkan naturalisasi. Proyek jangka panjang berupa pembinaan usia muda, pembangunan akademi, dan kompetisi berjenjang harus tetap dijalankan. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi hanyalah strategi jangka pendek, sementara pembinaan akan tetap menjadi fokus utama. Kini, semua mata tertuju pada langkah berikutnya. Patrick Kluivert akan segera meramu strategi, memadukan pemain lokal, pemain keturunan yang sudah ada, dan 5 pemain baru Belanda. Publik Indonesia menanti momen bersejarah itu, melihat Garuda tampil gagah, siap mengguncang Asia, dan membawa nama Indonesia ke panggung Piala Dunia 2026. Suara gemuruh sudah terdengar dari Sabang sampai Merauke. Garuda, ini waktumu terbang tinggi. Indonesia sudah melangkah jauh dengan memastikan tempat di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di babak inilah ujian sesungguhnya dimulai. Lawan-lawan tangguh seperti Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, Iran, hingga Australia menanti di jalur yang berat. Untuk menghadapi monster-monster Asia itu, dibutuhkan amunisi tambahan. Patrick Kluivert yang baru saja resmi menangani timnas Indonesia tentu ingin menghadirkan nuansa baru dalam skuad. Erick Thohir menjawab kebutuhan itu dengan strategi kilat. Ia memanfaatkan koneksi luasnya di Eropa untuk meyakinkan 5 pemain Belanda berdarah Indonesia agar mau bergabung. Keputusan ini menuai sorak-sorai supporter Garuda yang tak sabar menyaksikan kiprah para pemain baru tersebut.
Kelima pemain yang disebut akan dinaturalisasi adalah Jairo Riedewald, pemain serba bisa dari Crystal Palace, bisa bermain sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Pascal Struijk, bek Leeds United, berpostur tinggi menjulang dan tangguh dalam duel udara. Ian Maatsen, bek kiri lincah milik Chelsea yang musim lalu dipinjamkan ke Borussia Dortmund. Michael Bakker, mantan pemain Paris Saint-Germain dan Bayer Leverkusen, berposisi sebagai bek kiri dengan naluri menyerang.